Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-6 kami melaksanakan kuliah kerja nyata dan kegiatan kami hari ini melakukan observasi dan mensurvei lingkungan di SMK Negeri 2 Payakumbuh. Kalau boleh tahu itu sedang kalau itu dekat sama jadi banyak sama karena sedang tidak oh itu atau mungkin bisa lebih tidak pindah ke bawah sama Pak Ali. Emang aku hafal isi pautun emang aku hafal isi pautun itu semuanya. Buat apa aku hafal? Miss voice call at 11:34. Kok kamu nggak pernah? Ada tuh. Kamu ada teman? Yang kedua di sini jadi harus setelah waktunya yang berkaitan dengan yang present time tadi. Jadi digunakan ya untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di masa sekarang ya. Ini harus dibedakan tuh yang masa sekarang dengan kemarin ya. Tidak sama dengan kemarin, tidak sama juga dengan yang akan datang. Nah itu yang disebut dengan simple present ya. Happen in the present time. Nah sampai sini paham ya? Oke kita teruskan. Untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa sekarang, kita bisa menemukan tenses ini dalam percakapan biasa ataupun dalam teks deskriptif. Here is an example of simple present tense. Hey, what are you doing? I just do my work from home. Nanti perhatikan kalimat kedua. I just do my work from home. I sebagai objek, just do sebagai verb, my work sebagai objek, dan from home sebagai adverb. Untuk lebih jelas lagi, I just do my work from home. Apa artinya nih? Who knows the meaning of this? Dia hanya bekerja di rumah saja. Ya, from home ya, dari rumah. I just do my work from home. Jadi kalau kita lihat subjek di sini, I bukan tadi salah apa ya. Jadi I sebagai subjek ya, pokoknya, kemudian do, just do ya, itu sebagai verb satunya. Jadi do itu adalah verb satunya. Kemudian my work sebagai objeknya. Ya, itu kata bendanya my work. Pekerjaannya, apa saja pekerjaan itu ya, misalnya ya melakukan latihan atau apa saja di rumah. Kemudian from home, nah ini yang disebut dengan adverb of place tadi. Di sini tidak ada adverb of time dicantumkan, tidak ada masalah ya. Yang penting ada adverb of time, adverb of place-nya di sini.
Jadi yang ditekankan di sini adalah from home-nya, ya. Jadi ini apa artinya? Ya, apa arti kalimat ini? Karena dia present, berarti apa artinya? Berarti ini sudah dilakukan. Memang ini dilakukan sudah merupakan kebiasaan, ya. Jadi present tense itu adalah sudah merupakan kebiasaan, ya, rutinitas sehari-hari, ya. Itu disebut dengan present. Itu tidak boleh kita meletakkan at the place, at the time di sini yesterday, itu tidak boleh. Jadi walaupun kita tidak menampilkan di sini waktunya every day, every time, itu sudah berarti simple present. Karena ciri-cirinya di sini sudah kita lihat dengan jelas, yaitu just do, ya. I just do my work from home. Jadi tidak ada di sini bentuk kedua dan sebagainya. Jadi inilah formnya untuk simple present itu. You understand? You understand? Yes. Yes. Okay, now we continue. What do you do on the present tense? Use simple present tense. Apa yang kamu lakukan di waktu tersebut gunakan simple present tense. The second one is simple past tense. The formula subject plus verb to plus object plus adverb. This tense is used to describe the events that happened in the past. Kita bisa menemukan tense ini dalam kasus teks atau dalam percakapan di mana seseorang menceritakan kejadian di masa lalu atau mungkin di dalam konteks. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu simple past tense. Nah, apabila yang disebut dengan simple past tense bedanya dengan simple present tadi, ya. Jadi di sini diterangkan simple past tense itu adalah this tense is used to describe the event that happened in the past. Jadi, apa artinya itu? Siapa tadi? Kalau kita bisa lihat apa? Ada bisa, oke. Ya, oke, tidak masalah. Jadi ini digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan kejadian, ya, kejadian yang terjadi di masa yang lampau. Jadi di sini harus ada kata kerja bentuk kedua, ya, subjek tambah verb 2 tambah objek tambah adverb, ya. Jadi verb 2 itu adalah kalau misalnya tadinya misalnya do itu menjadi did, dia, ya. Kalau open jadi open, kalau work jadi work, ya. Learn jadi learn. Jadi kalau kita lihat di kamus itu, ya, adanya di kolom kedua, itu disebut dengan verb 2, ya. Juga ditemukan pada recount text. Jadi kalau kita ingin membuat pengalaman di suatu tempat, misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat, nah tentu kita akan membuat verb 2 di situ seluruhnya, ya, ditambah dengan objeknya, ya. Misalnya di sini, ya, objeknya apa misalnya, contohnya, ya, I learned English, ya, yesterday. I learned English yesterday. Jadi English itu adalah sebagai objek. Yesterday adalah sebagai adverb of time-nya. Nah, kalau kita ingin tambahkan nanti adverb of place, maka kita tambahkan, ya, misalnya at school dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan, ya, tenses yang kedua yaitu simple past tense, right? We continue. Mungkin di dalam konteks. Here is an example of simple past tense. What did you do yesterday? I went to the supermarket yesterday. Mari kita perhatikan. Ya. Nah, untuk pertanyaannya kita bisa menggunakan auxiliary did, ya. Jadi what did you do yesterday? Jadi dengan kata tanya what, kalau yang jawabannya mungkin apa yang mau dilakukan, ya, itu ditanyakan dengan what did you do yesterday? Ya, what did you do yesterday? Kenapa pakai did? Itu adalah kata bantunya untuk menanyakan yang past tense itu. Kemudian kata kerjanya do itu, ya, tetap do dipakai, jadi tidak dijadikan verb 2 karena kita sudah menggunakan did. What did you do yesterday? Jawabannya adalah I went to the supermarket yesterday. Ya, I went to supermarket yesterday. Jadi when ini untuk menjawab tetap kita gunakan verb 2-nya tadi. Jadi verb 2 digunakan kalau dia positif, ya, affirmative tense, affirmative sentence, artinya kalimat positif, itu verb 2. Tapi kalau untuk bertanya dan negatif nanti itu menggunakan did, ya. Kalau negatif tambah lagi dotnya, ya.
yesterday, inilah keterangan waktunya. Kalau di sini ada nggak objeknya? Kamu lihat di sini. I went to supermarket yesterday. Do you see object here? Apakah kita melihat di sini objek di sini? Ada. Mana? Mana objeknya? Nah, di sini tidak ada objeknya, my student. Ya, di sini yang ada kebetulan pada kata kerjanya when pergi itu. Nah, kalau pergi tidak ada objek, biasanya adanya adalah adverb of place-nya. Jadi to supermarket itu termasuk place-nya. Kemudian yesterday itu adalah time-nya. Jadi sini tidak ada objek, kan ada kata kerja yang butuh objek dan yang tidak ya. Kebetulan yang ini yang tidak ada objeknya. Oke, we continue. I went to the supermarket yesterday. Mari kita perhatikan kalimat kedua. I went to the supermarket yesterday. I sebagai objek, went sebagai verb to the supermarket sebagai objek, Ya, ini dan subjek. yesterday sebagai adverb. Untuk lebih jelasnya lagi, what did you do in the past? Use simple past tense. Kegiatan apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu? Gunakanlah simple past tense untuk menceritakan kegiatan tersebut. The last one is simple future tense. In the formula, subject plus will plus verb one plus object plus adverb of time. This tense is used to describe the event that happened in the future. Oke, my student, we continue to this tense, yaitu yang disebut dengan simple future tense, ya. Kalau tadi itu past tense, sekarang future. Kapan kita gunakan future itu apa? Coba, siapa yang tahu? Will. Iya, simple future itu apa? Ada will, ya. Apalagi? Masa depan. Ya, jadi untuk yang akan datang. Jadi apanya yang untuk yang akan datang itu adalah kegiatannya. Jadi kegiatannya, kejadiannya itu akan dilakukan. Jadi belum dilakukan. Jadi ini termasuk planning ya. Misalnya kalau pertanyaan saya bertanya misalnya, what is your plan for next year? Ya, digunakan adalah simple future ini. Atau what's your plan after graduating from our school? Kamu pasti punya rencana-rencana untuk di masa yang akan datang. Artinya setelah tamat pasti punya rencana ya, minimal punya rencana 3 misalnya. Mau menjadi orang sukses, ya, mau menjadi pekerjaan, mau di Batam, di Jakarta segala macam, itu adalah rencana. Ya, apalagi rencananya ya. Misalnya setelah sukses mungkin get married segala macam ya. Jadi semua itu kita ungkapkan, we can express in future tense. Sebetulnya future tense ini ada 2 yang bisa kita pakai ya. Ada yang pakai will, ada yang pakai going to, be going to sebetulnya ya. Jadi going to itu bisa digunakan apabila rencananya itu sudah betul-betul terencana dengan baik ya. Jadi well planned istilahnya. Sudah, misalnya kalau kamu mau ke Jakarta sudah preparationnya sudah siap ya, sudah ada tiket ya, jam berapa mau tiketnya udah ada, jadi sudah packing juga gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita pakai yang nggak going to ya. Tapi kalau will itu secara umum saja ya. Kamu mau kemana besok? Gitu kan? Oh, saya mau ke Padang, gitu. Tapi belum ada rencana yang persiapannya mungkin segala sesuatunya belum disiapkan. Ataupun kamu misalnya will ini ada melihat kejadian misalnya temannya lagi sakit, terus kamu mau apa dengan teman kamu yang sakit itu? Kamu saya akan antarkan ke rumah sakit misalnya. Jadi boleh menggunakan will ya. Jadi itu sedikit keterangan penggunaan will itu bedanya dengan be going to. Nah, sekarang di sini kebetulan hanya will yang ditampilkan, tidak masalah ya. Jadi kalau social function ya di sini digunakan untuk mendescribe ya kejadian yang akan datang, yaitu dengan menggunakan subjek will tambah verb 1 tambah objek ya. Jadi di sini beda kalau verbnya sama dengan simple present, tapi kita harus menggunakan will di sini sebelumnya. I will, he will, my father will go, will have misalnya ya, will open ya, will learn ya, I will learn gitu ya. Saya akan belajar bahasa Arab next time misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk keterangan waktunya kita tidak boleh menggunakan misalnya every day
yesterday, last week itu tidak boleh. Yang boleh adalah misalnya yang berkaitan dengan future time. Misalnya yang paling dekat misalnya after this ya, after we have finished studying misalnya ya, itu juga keterangan waktu itu ya. Setelah belajar ini misalnya, atau this afternoon ya, saya akan main sepak bola this afternoon, itu boleh ya. Kemudian kalau besoknya misalnya tomorrow ya, the day after tomorrow ya, besok lusa ya, the day after tomorrow. Kemudian bisa juga menggunakan semuanya next ya. Kamu tahunya next itu apa? Next apa artinya next itu? Lanjut. Nah, sekarang bukan lanjut istilahnya ya. Kalau misalnya next week berarti minggu yang akan datang. Kalau misalnya bulan yang akan datang apa? Next month. Next month. Kalau tahun depan apa? Next year. Next year. Kalau Jumat yang akan datang apa? Next Friday. Next Friday. Nah, good for you. Siapa tuh? Dia sebentar nih. Di sini tak bisa melihat. Oke. Nah, di sini ya, adverb of time sudah selesai diterangkan. Adverb of place-nya boleh ditambahkan di mana saja. Misalnya kamu akan melanjutkan kuliah ke university, misalnya University of Gajah Mada misalnya ya. Jadi kamu boleh menggunakan I'm going to continue ya my study to university. Nah, sekarang hari ke-18 KKN dan hari ini baru selesai project Powtoon untuk kelas 12. Masih ada beberapa project lagi yang akan dilaksanakan sampai insya Allah tanggal 11 atau 12 sudah selesai semua projectnya. So, okay, that's it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-19 kami melaksanakan program kerja kami dalam rangka KKN. Jadi hari ini kami ke kelurahan untuk memberikan laporan kami selama 1 minggu. Dan juga pada hari ini kami akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran yang mana materinya adalah offering help untuk SMK Negeri 2 Payakumbuh. Dan sekarang kami lagi di kelurahan dan nanti kami akan selesai di kelurahan kami akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran. Terima kasih. The online training is meant to provide a solution to the burden of platform distance learning. It is not a web broadcast. Money or learning course to stop never-ending text followed by a long group of choice questions that file to educate students. Modern learning is feel like is ready. Because of course means that students often get bored with online training, and this loss of engagement and motivation is one of the main reasons a learning course fails. Students are deployed not interested in the training.
do not exit the platform and do not complete the course. Yeah. Modules Then, of online course are a good example. yeah. Only Questions? And person? students who register for a course actually completed it. Okay, thank you. You are so nice. Okay. Thank you. Thank much. Okay, come on. Who want to read for that one? Either that's simple. Who want to read for that one? Okay, come on. Who want to read for that? Siapa yang mau baca ini? Who want to read? Yeah. Okay, come on. Who want to read? Deh. Deh, membaca saja.